Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Nelik Yang. Bye-bye. Oke buat kalian yang suka dengerin musik tapi kalian mau yang harga murah, kualitas paten, ada lampunya biar agak dizzy dikit lah ya. Nah di sini aku punya barangnya dan ini kalau menurut aku harganya sangat masuk karena cuma cepet lebih dikit 170 ribuan. Nah tapi sebelum kita tengok itu, nah kita tengok dulu di Shopee, asik tengok aja pun. Nah itulah pokoknya. Kita tengok dulu lah paten atau enggak. Kalau paten kalian beli, nggak paten nggak usah beli, simple aja ngapain kalian sesekali. Nah kalau menurut aku ini paten karena dari brand Nubo sendiri, semua barang yang aku unboxing ini kualitasnya menurut aku masuk semua. Karena kualitas suaranya bagus dan dijual di bawah harga kompetitor. Makanya kenapa kemarin aku sempat unboxing speaker Nubo itu langsung rame itu. Karena memang kualitas suaranya sebagus itu memang. Dan ini dia agak sedikit unik, dia ada RGB-nya. Dan bentuknya lebih modern warna. Di sini dia bentuknya, nggak bisa di slide. Dia tipenya speaker Bluetooth Nubo NSB F01, Nubo NSB F01. Kenapa kau buat dua di sini? Ngapain lah, capek-capek aja. Nah, di sini USB power 7 color. Nah, jadi dia di sini ada 7 warna. Harganya cuma 185.000 warna. Jadi kalau menurut aku daripada kalian nge-stop ngompa gitu ya kan. Nah, mending kalian dengerin musik lah ya, dengerin musik dengan speaker dengan harga 100 ribuan ini lah. Nah, mana barangnya? Wis. Nah, jadi barangnya di sini. Langsung aja kita tengok paten atau enggak. Ini ada warnanya dan kalian bisa DJ, kalian mati lampu kan, ada warna-warnanya mau disco kalian. Nah, terserah kalian daripada mompa nge-slot kalian ya kan. Slot mompa, nge-stop mompa gitu ya kan. Nanti kalian nangis kalian ya kan. Nah, jadi langsung aja kita unboxing dan kita lihat yuk. Oke, langsung kita unboxing. Kalau kalian mau tengok bagian ini gak usah ditengok lagi ya. Kalau kalian mau tengok ya suka kalian. Nah pokoknya depannya gini, ada Bluetooth, bisa USB, ada micro SD, ada AUX, dan di sini ada radionya. Bentuknya seperti ini. Dia kalau tuh tipenya Arcaeus. Apa sih dibaca? Arcaeus. Aduh suka kalau susah kali dibaca pun. Pokoknya barangnya inilah. Nah di sini dia 2,1 multimedia speaker, dia 2,1 karena dia di sini cuma ada 2 speaker dan 1 bass. Oke. Di sini ada 7 LED, bagian belakangnya kayak gini. Kalau kalian mau baca silakan, dan dia bagian ininya kayak gini. Udah pokoknya kayak gini. Di bawah nggak ada, atas nggak ada. Nah, jadi langsung kita buka aja dan 1 2 3 kita buka. Rap, oke. Rap. Jadilah itu barang. Kita keluarin. Aduh, susah kali pun kau keluar, Wak. Nah, oke, kita keluarin satu lagi. Keluar dia, sip. Nggak ada lagi, Wak, di dalam. Nah, kita buang aja. Oke, kenapa buang ya? Ngapain lagi ada di sana? Baru kita lihat di sini ada speakernya. Aku buka mana dulu ya? Bingung aku buka mana. Aduh, ini dulu lah kita buka ya, Le. Nah, jadi kalau kita tengok di kamera atas ini, kita buka dulu 1 2 koyak aja atau apa sih? Koyak aja lah. Ngapain halus lagi langsung aja lah. Sabar ya. Nah, satu lagi, oke. Anjir, oke, sip. Nah ini kita buang. Jadi kalau untuk speaker satelitnya di sini dia ada 2 dan dia bentuknya nampaknya modern. Aduh ini ngapain ada di sini? Ini kayak furniture aja. Kukira tadi speaker nih, Wak. Rupanya panjangan aja, buat cantik aja. Tipu-tipu juga kau ini sekarang. Jadi ini cuman apa aja, artifisial aja, cuman tampilannya biar lebih besar, padahal speakernya cuma 1 di sini. Oke, ini kita singkirkan dan sekarang kita buka bassnya. Bassnya ini paten atau enggak, dan langsung aja kita buka pastinya. Sip. Nah, ini kita geser dulu ya. Adik-adik geser dulu. Nah, saatnya abangmu yang direview. Nah, kalau kita lihat di bagian depan sini, kalau dibilang harga cuma 100 ribuan, ini aku kurang percaya sih. Kenapa? Karena di sini kalau kita tengok bentuknya sangat modern dan sangat profesional.
Sini ada tombolnya dan dia tombolnya dari karet, wah. Di sini ada back, di sini ada next, dan di sini ada mode dan ada tombol power ya pasti dong. Kalau kalian mau mati, cuman kalau nggak tombol power, wah. Nah jadi di sini tombol powernya semua tombolnya dia dari karet. Kemudian di sini ada knob volumenya, wah. Karena kalau misalnya aku bilang daripada volume control ini pakai pencet-pencet, dia knob kayak lebih terasa gitu, kayak di sini gitu kan, yang bisa diputer-puter itu kan. Nah jadi kalau untuk speakernya dia di sini lumayan gede. Kalau kita tengok bagian atas yang nggak ada, wah. Bagian bawahnya nggak ada, samping nggak ada, wah. Bagian belakang sini ada QC Pass ya, iyalah. Kalau nggak QC Pass nggak mungkin dijual ke kita. Nah, di sini 2,1 channel speaker system, iya. Dan di sini dia ada speaker output in ya. Nah, jadi kalau kalian mau colok ini atau sambungin ini ya gimana? Sambungi speaker kecilnya ya udah, kalian tinggal colok aja, wah. Nah, RAM udah kecolok dia, jadi ini pun ready digunakan. Tapi ada satu hal terpenting dalam speaker ini, yang maksudnya kalian dengan ada fitur ini kalian gak usah capek-capek cari colokan gitu. Apa itu? Nah ini dia fitur yang terpenting. Dia masalah powernya ini dia ambil pakai USB. Jadi kalau misalkan dia powernya itu dari misalkan colokan listrik, itu kan kalian ribet lagi ya cari colokan listrik dan lain-lain. Nah ini cuma pakai USB, tapi aku sarankan kalian colok di USB 3,0. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang USB 3,0 tuh dia keluaran daya lebih banyak, jadi dia lebih oke gitu. Dia pas ngeluarin suaranya itu nggak ada kekurangan power. Karena di beberapa kondisi yang kita coba kemarin itu, kalau kalian pakai speaker yang besar kayak gini, tapi kalian coloknya ke USB 2,0 itu dia suaranya pecah. Tapi kalau kalian colok di USB 3,0 itu nggak ada masalah gitu. Nah, jadi aku sarankan kalau misalkan PC atau laptop kalian masih USB 2,0, kalian coloklah di kabel charger kalian yang lumayan kenceng. Dan itu ku jamin nggak akan pecah. Nah, jadi ini aku buka dulu dan kita tengok panjang kabelnya seberapa panjang, wak. Oke. Kalau panjang kabelnya ini lumayan lah, walaupun nggak panjang-panjang kali. Jadi di sini ada USB, ada audio jack 3,5 mm, dan ini apa ini? Ini aku lupa istilahnya apa sih. Kalau kalian tahu komen di bawah. Ini dia fungsinya untuk buang daya. Kalau misalkan speakernya kelebihan daya, dia bakalan buang arusnya ke sini. Ini istilahnya apa? Buat kalian tahu komen. Aku pun lupa ini apa ini. Biasanya kalau orang di kasus apa elektronik yang daya support besar ini dicolok ke tanah gitu. Aku lupa apa namanya, sumpah. Ini radio atau apa sih? Sumpah aku nggak tahu nih. Nah jadi pokoknya itulah. Aku pun nggak tahu apakah ini antena, tapi nggak mungkin antena sih, karena di sini ada tembaganya kalau kita tengok. Jadi ini untuk buang arus fix. Nah, jadi di sini ada slot TF card. Wah, jadi kalau misalkan kalian mau dengerin DJ, malas konekkan ke HP, ke Bluetooth, nah kalian colok aja ke sini, kalian download dulu musiknya. Karena terkadang itu kalau kita pakai Spotify, YouTube itu terkadang iklan, wah, tiba-tiba ada Shopee COD kan gak enak gitu. Kalian lagi enak-enak, tiba-tiba Shopee COD kan sering gitu kan. Nah, jadi ini dia solusinya. Dan ini sama aja USB, kalian colok aja flash disk yang udah ada musik, ya udah kalian tinggal main aja gitu. Apa susah gitu. Nah jadi kalau menurut aku secara fungsi, fitur dan lain-lain, ini kalau dijual 200.000 masih oke sih. Karena memang dari sekilas ini, dari fiturnya ini harganya memang kelas-kelas 200 ribuan. Nah jadi sebelum kita tes kualitas suaranya, wah, lebih bagus kita tes buat kualitasnya dulu. Karena percuma aja kalau kualitas suaranya bagus tapi sekali terlantuk dia hancur, wah. Nah jadi kita tes dulu pakai palu. Mana palunya, wah? Aduh, ini dia palunya dan langsung aja kita siksa. Ini tersiksa atau nggak kalau kita pakai palu ya, karena palu Thor ini ngeri juga nih. Di channel ini namanya palu Thor nih. Kalau nyiksa barang itu nggak main-main. Nah kita tes dulu bagian atasnya. Bagian subwoofer kopong, wajar aja. Kenapa? Karena subwoofer itu memang kopong, wah. Kenapa kopong? Karena subwoofer itu memang fungsinya ngambil suara low gitu. Jadi dia suara yang terperangkap di dalam sini dia jadi musik yang mengendam gitu. Jadi itu memang fungsinya, nggak masalah. Subwoofer itu memang kopong. Mau harga berapa? Mau 1 jutaan, 2 jutaan, kalian toko juga kopong gitu. Tapi mungkin kelapisan luarnya lebih rapi aja gitu. Oke. Bagian subwoofernya kayak gini. Kalau kita tengok bagian depannya, wah, gimana? Oh, oke, lumayan padat. Oke, bagian depannya ini lumayan padat, wah, jadi oke, nggak masalah. Lagian ini speaker komputer nggak terlalu digeser-geser ya, kan nggak mungkin lah speaker komputer kalian bawa ke gunung, kan nggak logis gitu. Nah, oke, jadi build quality-nya ya kayak gitu. Dan kalau untuk masalah finishingnya ini rapi sekali, dan aku nggak ada ketemu cacat dan bagian yang nggak rapi gitu. Jadi semuanya paten kok menurut aku. Kalau bagian speaker kecilnya ini kita lihat,
build quality-nya. Nah, sama aja sih, gak ada bedanya sih. Gak ada bedanya. Nggak terlalu padat juga, nggak masalah sih sebenarnya. Oke, nggak masalah. Build quality-nya kayak gini, Wak. Jadi, karena kita udah tengok build quality-nya, finishing-nya rapi, langsung aja kita colok ke komputer. Dan pertama kita tengok dulu gimana lampunya sih. Aku penasaran sama lampunya, karena di gambarnya itu kayak lampunya paten kali gitu. Sekarang kita tengok paten atau enggak. Nanti nipu-nipu kau, Wak. Nipu-nipu, oh nggak jadi kubeli lah. Kita tengok lampunya. Mana sih? Mana USB-nya? Sip. Nah, kita tengok di atas. Kita colok speaker kecilnya ini. Kalau untuk masalah panjang kabel speaker kecilnya ini, langsung kita tengok aja deh. Lumayan panjang ya, jadi antara kiri dan kanan ini kalian bisa buat sejauh segini mungkin, jadi aman sekali. Ini kita colok ke audio jack. Oke. Nah, ini kita udah colok, kita pencet power. Nah, jadi speakernya ini udah aku colok ke laptop, dan sekarang kita tengok bassnya mantap atau enggak. Karena bassnya kalau nggak mantap mana bisa gini-gini, lain nggak mantap lah. Dengerin musiknya pun boring gitu. Nah, jadi sekarang langsung kita play aja bass testnya dan kita dengerin sama-sama ya. Langsung ku tembak ke volume 100 saja, Lek. Dalam kali bassnya. Sedalam rasa cintaku sama dia, Pal. Aduh. Aduh. Tapi ini kualitas bassnya enak kali, dalam. Kita dengerin sama-sama. Puas sekali denger gini, Pak. Kalau kita tes di volume kecil pun dia tetap halus, lebih halus volume kecil sih. Nah, kalau kalian yang santai-santai, volumenya setengah, ini pun udah keras sih ya. Kita maksimalin aja. Oke sih, buat kalian yang suka bass, ini aku rekomendasi, memang bagus. Ada lampu RGB-nya, jadi kalian dengerin jedak-jeduk pun lebih enak gitu kan. Kalau kalian mau tahu kualitas suara yang beneran gimana, kalian pakai headset aja, kalian dengerin jernihnya atau enggak. Tapi menurut aku ini paten kali. Jadi sekarang kita tes kualitas vokalnya gimana sih? Langsung kita play aja. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my hand. I can be a sunset. Jadi kita udah dengerin kualitas suara, Wak. Jadi menurut aku kualitas suara ini di harga 100 ribuan ini menang banyak ya. Kalian cuma ngeluarin cepet, kualitas suaranya ini dia udah bisa nyanyi kompetitor harga 200-300 ribuan. Nah, terlebih lagi kalau kita lihat di sini ada lampunya, Wak. Jadi kalian dengerin jedak-jeduk lebih paten gitu. Bass dalam, treble yang nggak nyakitin, dan kalau untuk masalah suara pecah itu sama sekali nggak ada, suaranya halus. Dan kalau misalkan kita bilang panjang kabel nih, panjang kabelnya oke sekali buat kalian colok ke PC, karena panjangnya saya yakin udah bisa menjangkau dari CPU kalian gitu. Nah,
Kalau untuk desainnya sendiri Pak, kalau kita tengok ini modern ya. Dan terlebih lagi di sini ada RGB Pak. Jadi kalau misalnya kalian suka RGB gitu, suka yang warna-warni, ini menurut aku oke sekali, paten sekali. Kalau build quality-nya ini kalau kita bilang memang kayak padat kali ya. Kalau kalian mau padat ya kalian opsinya cari yang mahal Pak, yang 300 ribuan. Nah itu lebih padat biasanya. Tapi kalau kalian memang mau ngincar kualitas suara yang betulan paten, bakal lebih paten dari yang 300 ribu, nah ini solusinya Pak. Nah jadi ini no debat. Terlebih lagi kalau kita bilang Pak, powernya ini cuma USB, dimana lagi kalian cari power USB tapi suaranya sepowerful ini. Karena kalau kita bilang speaker yang dia colokkannya langsung ke listrik itu dia lebih boros daripada yang kita pakai USB ini. Hal yang perlu kalian catat, kalau kalian mau colok speaker ini, kalian coloknya di USB 3.0. Tapi kalau nggak ada USB 3.0, kalian coloknya di kepala charger yang keluarannya lebih besar. Karena kalau misalnya kalian colok di USB 2.0 itu dia dayanya kurang ya. Jadi nanti pas kalian play itu kayak agak pecah gitu. Nah jadi itu hal penting yang perlu kalian catat. Build quality yang nggak padat kali, oke. Tadi kita udah bahas. Kemudian kalau untuk masalah rekomendasi nggak, ini aku sangat rekomendasi, nggak ada debat. Dan kalau untuk di harga segitu sama sekali nggak ada kompetitor yang bisa saingin. Jadi buat kalian yang store sama speaker ini, kalian cek aja di kolom deskripsi. Aku udah sediakan link pembelian termurahnya, termurah terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, wah aku langsung ganti supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi. Ngapain kalian cari lagi kalau udah aku cari? Nah pokoknya itu nanti pokoknya ada harga terupdate, aku ganti, wah tenang aja.